Halo, welcome back to channel Mecha Shop. Kali ini gue lagi di Kuningan City, ya, Jakarta Selatan. Di sini ada toko-toko mainan yang perlu kunjungin. Toko pertama adalah Toys Corner, ya, Simul. Langsung kita cek out tokonya seperti apa. Guys, kalian pernah nonton episode Mecha sebelumnya, Mecha Shop pernah ke tempatnya Toys Corner. Itu toko satunya lagi. Toko ini dikuncit di mall, ya, baru buka nggak lama. Bosnya si Pak Mul, ya, juragan karet. Dia masukin SM Studio, ya. Langsung kita cek orangnya sih, ya. Ini Pak Mul, ya, bos dari Toys Corner. Mul, how are you? Pegawai. Bosnya nih, bosnya Toys Corner. Thank you ya udah diundang ke sini. Sama-sama. Ini toko barunya, ya, Mul. Toko barunya? Ya. Kapan? Kemarin sebulan deh. Sebulan ya? Ya. Jadi di sini ada berapa aja, mau dijelasin? Sini kita sih sebetulnya lebih ke konsep store, kita panjang-panjang statue 1 XM. Ya. Karena memang kan saya distributornya, jadi mereka juga minta satu tempat untuk majang produk-produknya mereka. SM Studios ya? Ya, XM Studios. Jadi mostly di toko ini sih kebanyakan XM. Ya, di sini ada Good Smile sama XM, ya, XM sama Good Smile dia buat Batman Ninja, ya. Batman Ninja ini adalah film anime, ya, yang kemarin nggak lama keluar. Sayang ratingnya kurang terlalu bagus, cuman ini bagus banget, guys. Ini gue baru lihat juga sekarang, ya. Gue lihat itu tadi gambar kayak biasa aja, pas lihat aslinya, wah, beda banget. Ya guys, di sini Simul mempersiapkan satu figur khusus, statue khusus untuk Mecha Shop. Kasih review sama unboxing, ya. Unboxing sih udah unboxing, kasih review. Yaitu adalah XM Studio White Magneto, guys. Udah sampai barangnya. Yeah. Ya bro, di sini gue sama Bro Rido. Bro Rido ini adalah kolektor kartu Marvel, ya bro, ya. Trading card, kita ada kartu dari Marvel, DC, dari bener-bener komik sih banyaknya. Tapi kan memang sekarang yang terkenalnya kan dua major player itu kan, Marvel sama DC kan. Jadi kita komunitasnya awalnya adalah kumpul-kumpul yang satu hobi aja. Dulu pasti anak-anak 90-an rata-rata pasti pada tahu kan ngumpulin kartu kan. Nah, kartu-kartunya itu trading cards, bukan gaming cards. Kalau trading cards itu kan biasanya kita buat ngelengkapin satu set, kita tuker-tukeran sama temen, kita buka pack, kita buka box. Nah itu hobi sempat terkubur lama kan, sekitar tahun 97-an itu mati. Nah muncul lagi di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an sampai sekarang, kemarin terakhir keluar di tahun 2018 ada satu set kartu, dan kebetulan
disupport sama Upper Deck, dia ngeluarin produk baru. Wow. Nah dari ada produk baru itulah tadinya terpencar-pencar orangnya, karena sekarang ada media sosial ya, jadi orang bertemu gampang, dia searching apa dari berapa orang, kita bergabung, akhirnya jadi banyak sekarang. Dan sekarang kita ada di FB kita, tinggal follow aja di ITCC atau Indonesia Trading Card Collector. Itu open sih buat join. Di situ bisa diskusi, bisa hunting kartu, bisa ngobrol-ngobrol aja. Dan kita memang sering ngumpulnya di main district di Kuningan City ya. Di bawah nanti toko ini ya. Di bawah, Nanti kita tunjukin tokonya ya. Nanti akan gue itu memang tempat kumpulnya fanboy lah, pop culture di Indonesia. Mantap. Nah, kita biasanya suka ada event, kita udah mulai ikut di Toy Fair awal tahun kemarin Maret. Rencana event kemarin kita ada Break Box Battle di mana kita buka satu box dari kartu Marvel Flair 2019. Kita bisa dicek nanti di FB-nya gimana rekamannya, serunya di situ gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang ingat, dulu saya masih nyimpen nih di gudang atau saya masih nyimpen di mana, itu bisa dibuka lagi, udah bisa di sharing. Dan ya itulah esensinya dari koleksi kan. Kalau kita lengkap tuh kepuasan itu. Tapi komunitasnya beda lah ya, komunitas ya, jadi dan kalau dinikmati sendiri sama dinikmatin bareng-bareng kan beda kan rasanya kan. Itu gunanya gitu. Si Bro Rido ini tentunya ahli juga ya, bicara Marvel, X-Men dia ngerti ya. Coba diceritakan tentang namanya ini, Magneto. Magneto ini dari mana ceritanya, asal-muasalnya? Nah. Jadi kita memang awalnya semua berangkat dari komik ya. Dari komik itu karakternya kan bisa berkembang, salah satunya ke statue, ada juga figur ya, ada juga trading cards gitu kan. Jadi dari art komik. Nah, salah satu yang terkenal di dunia komik itu adalah X-Men. Apalagi kita anak 90-an pasti berkembangnya dengan X-Men. Pasti ingat kartunya X-Men dong di TV yang nah itu. Itu udah pokoknya anak 90-an rata-rata kumpulin kartunya juga X-Men. Nah, biasanya dia bajunya adalah merah dari pertama dia keluar. Ungu, merah gitu dengan topeng. Nah, di Uncanny X-Men itu line up kira-kira di tahun 2016 2015 Magneto ini dia istilahnya dapat epiphany atau dapat penyadaran, dia gabung di X-Men. Tadinya dia kan musuh kan. Jadi baik. Ya, jadi baik ya di seri Uncanny X-Men itu dia jadi baik, dan di seri Uncanny X-Men 2015 itu mereka revamp ininya kostumnya. Karena kan itu tergantung dari artisnya juga ya. Nah, artisnya dia punya jalan cerita bahwa X-Men di situ pakai seperti ini, jadi mereka pakai seragam putih. Khusus untuk X-Men adalah tim utamanya. Mereka kan punya tim underbow namanya X-Force. Nah, yang X-Force itu putih dan hitam bajunya. Ini putih, jagonya putih semua. Kalau mereka bergabung semua, lawannya siapa lawannya? Lawannya macam-macam. Mereka ada High Evolutionary, ada mutant, ada Apocalypse musuhnya, ada Omega Red. Pas di zaman ini udah masih lawan mereka. Zaman Uncanny masih lawannya Omega Red gitu. Masih ya. Karena mereka musuhnya itu kan biasalah, namanya dunia komik, ada yang mati, hidup lagi, datang lagi, dia ngumpulin lagi ya kayak gitu. Jadi si Bro udah baca komiknya tamat? Udah baca sih tapi belum sampai tamat. Cuman memang si Magneto ini posenya sama kekuatannya sih dia ikonik kan. Kalau dia ada komiknya, ada scene-nya nggak begini? Scene-nya yang tahan rudal begini apa nggak ada? Ini artis redemption. Ini kayaknya sih ada ya. Karena biasanya gitu. X-Men XM ini statue XM dia punya ngambil satu pose itu apa sih ada dasarnya. Kalau saya nggak salah sih ada sih waktu apa ya, dia di Latveria atau apa, mungkin ada dia lagi berusaha menghentikan peperangan di negara apa gitu. Kan dia jadi baik kan di sini kan, di sini ceritanya kan gitu. Thank you ya. Thank you udah jelasin Bro. Ada yang mau sampai lagi main? Enggak, itu aja. Paling kalau ada sempat waktunya follow, join aja di kita buat cek-cek soal kartu, soal comic art atau segala macem. Di situ juga kita punya artis-artis lokal di Indonesia yang bisa menggambar karakter favorit kita. Jadi nggak usah ragu, Indonesia Trading Card Collectors di FB. Siap. Thank you Bro Rido. Thank you. Ya guys, kali ini udah dipasangin sama Simul. Gue cuma mau ngomongin tentang setidaknya dan reviewnya seperti apa ya. Buku SM seperti biasa bagus ya. Di sini kasih tau partnya guys. Partnya ini banyak banget, ada mau 30-an guys, 35 tuh partnya tuh. Jadi partnya kecil-kecil dan banyak, terutama yang kayak besi-besi kecil begini. Jadi pasangnya kayaknya lumayan ya. Lagi-lagi yang buat SM Studio bersama dengan Studio Hive ya. Sculptornya dari Alvaro Bernades ya.
Kota Ribeiro. Ini di sini pasangnya, cara pasangnya di sini. Kebetulan ini barangnya cepat banget di sini. Yang mungkin yang pertama di Indonesia guys. Barang Mekasha juga pesan, dia juga PO, cuman belum datang. Nanti mungkin kalau ini PO unboxing lagi lah. Ya guys, ini menurut saya pribadi sangat bagus. Kenapa bagus? Karena saya lihat dia punya PO gambar-gambarnya ya. Jadi ketika saya lihat PO gambar-gambar itu saya udah kebayang bagus. Cuma ketika saya lihat pribadi, ini wow banget gitu. Wow banget kenapa? Jadi dia itu posisinya melayang guys. Dia melayang. Dan dia melayangnya dapat banget kayak bener-bener kayak terbang gitu loh. Lihat soalnya dia bener-bener terbang ya. Anginnya ke sebelah sana ya. Lihat ya sini. Ini nahan rudal. Emang ya ada satu ya, memang ini rudal ini emang perlu ada pegangannya sih. Rudal datang tanpa ada pegangan apa-apa. Cuma dia pikirin seperti ini. Di sini ini sepertinya dibengkokin ya. Terus ini yang bola ini guys, ini adalah senjata. Jadi ini pistol-pistol, rifle-rifle orang di strap semua di situ ya. Biasanya ini kalau kita bicara base statue, bebatuan tuh udah biasa lah guys. Tapi ini bebatuan sama rongsok-rongsok. Lalu XM ini niat, kenapa niat? Karena ini yang ulir-ulir semuanya ada di sini nih guys. Ini ulir-ulirnya semua satu-satu nih, ulir-ulir, yang besi-besi ulir ya. Jadi benar-benar kayak ada daya magnetnya. Dia kayak nge-scrap gitu semua sekelilingnya. Ini tanah-tanahnya juga dia batu-batunya juga naik turun ya. Jadi ini benar-benar dipikirin banget nih well thought. Ini besinya ya guys, besinya betonnya ya, nyambung ini seperti huruf X nih ya. Dan kalau perhatiin guys, ini X-nya ya, sampai melengkung loh ini tuh. Nah, tadi kata Simul, ada satu bagian di mana kolektor harus pakai obeng, pakai skru sendiri nih yang poly screw nih. Ini skrunya di sini ada. Ini gue juga baru pertama ngalamin ya. Lu beli XM lu mesti nyekru sendiri, cuman keren ya. Kalau untuk masalah base dinamik, sangat bagus. Ini centerpiece ya. Kalau untuk masalah paint job, lo orang nggak usah khawatir. XM punya paint job selalu bagus ya. Warnanya juga putihnya, helmnya nih gue agak sedikit kayak pearl gitu sedikit, jadi nggak kayak putih-putih flat ya. Putih ini juga ternyata kostum jagoannya ya, jadi jagoan ya. Overall sih bagus banget. Dan ini berbeda sama yang gue lihat di gambar. Kenapa? Lihat gambar udah sama, maksudnya sama. Cuma ketika lo lihat aslinya, lo baru bilang wow, ini benar-benar luar biasa gitu. Jadi kalau lo mau oper PO atau apa gitu ya, mendingan jangan dulu deh guys, lihat dulu nih barangnya ya. Ini covernya ya, ini maksudnya print artnya. Di sini Magnetonya megang 2 bola ya, 2 bola. Bagus banget print artnya ya, seperti biasa XM. Ini bolanya nih, bola satu lagi nih. Ini bola satu lagi. Jadi kalau nggak dipajang rudal bisa pajang sama bolanya. Bola. Lalu ini buat tangannya, tadi bukan tangan rudalnya ya, tangan. Ini buat tutupan tadi rudalnya ya. Ini headscarf-nya. Headscarf-nya bagus guys, sangat bagus. Yang ini yang berambut ya, Magnetonya lumayan ganteng ya. Ini headscarf kepalanya yang botak. Gue mau tanya si Rido tadi, kenapa botak atau ada rambut, yang mana gitu ya. Terus ini tangannya. Pokoknya dapat 3 ya. Iya. Jadi tadi kata si Rido, ini botak, kenapa? Karena apa bro? Ya memang dia gundulin rambutnya, jadi pada saat itu dia entah dapat wangsit atau apa, dia memang pengen ingat sama Profesor X, karena di cerita di Uncanny X-Men ini Profesor X-nya sudah meninggal. Oh, jadi mau menang Profesor X? Mungkin ya, Gue mesti botak juga. Mungkin ya, mungkin. Pokoknya dia tiba-tiba satu hari dia udah gundulin rambutnya gitu. Ini sih bagus nih, ini bagus menurut gua. Yang ini agak kurang, soalnya senyum-senyum aneh gitu. Oh iya, mukanya senyum. Nggak jelas gitu ya. Tapi orangnya kan kalau Magneto emang angkuh kan, jadi pasti dia senyumnya kayak gitu. Iya, senyumnya kayak senyum-senyum Disney Princess gitu. Betul. Nah ini kita copot palanya ya, kita coba pasang pala botaknya nih, pala botak. Coba gue copot lagi, kita ganti pala berambut. Ya. Kalau gue boleh jujur, pilihan pertama gue adalah yang pala berhelm ya. Pala berhelmnya ini bagus banget. Pertama dia juga teriak nih, gitu.
Oke guys, jadi yang kalian udah lihat tadi kan review-reviewnya. Kalau memang penasaran mau lihat sendiri patungnya, datang aja ya ke Toys Corner di Kuningan City lantai 3 sebelahnya 21. Ya, thank you. Thank you, Mul. Keren banget, selamat sekali lagi ya guys. Jangan lupa kalau mau beli XM Studio cari Mul. Dan juga ada yang lain juga sih, F4F, Kingdom, apalagi? Ya, banyak lah. Banyak ya. Datang ke sini guys ya. Ini ada mata Venom nih yang gue bilang cukup ikonik nih. Gue tanya si Mul suka Venom, katanya suka Deadpool. Kenapa? Ini mata Venom. Cuma ya kalau ini backgroundnya hitam, Venom kan kayak keluar banget gitu. Keluar banget ya. Ini centerpiece-nya nih. Ini barang pertama kali di Indonesia kali ya? Iya, rasanya sih seperti itu. Ya, saya first time di Indonesia. Jadi PO-nya kapan datang? Sekitar sebulan, 2 bulan lagi udah full order nyampe lo semua. Siap, gue udah gak sabar nih, siap-siap. Hitung duit dulu. Ya udah, oke guys, sampai ketemu ya guys. Oke, bye. Bye. Ya guys, selain tadi kita toko Mul di atas ya, lantai 3 toko Toys Corner. Lantai 2 ini ada toko namanya Main District guys. Main District ini juga jual macam-macam di sini. Ini gabungan dari beberapa lapak ya. Tapi dalamnya itu juga bagus banget guys. Let's go check it out. Nah, ini namanya Main District. Main District di Kuningan City ya. Yang paling kunjungin ya. Let's go. Ini ada logonya lucu, ada T-Rex, Lego, Mazinger, Godzilla. Lengkap semua, lo mau Jepang, mau bule, mau mainan apa di sini pun ada ya. Lihat ini dulu. Tuh, lihat nih guys, pricing guys. Ini kayak semacam ini deh. Pemiliknya tulis nomor telepon, jadi orangnya taruh mainan di sini, jadi dia bisa ini taruh sini. Bisa hai dulu nih, ada posisi di sini. Kita dari Main District, saya Sugi, ya yang mengelola tempat ini. Ya, ada di sini jual apa aja? Di sini ya action figure apa aja sih, ada sih kebanyakan dari koleksi, poster, ada board game, ada Warhammer, ya koleksi-koleksi orang. Jadi di sini lumayan ya, dari tahun berapa kok? Dari udah 4 tahun yang lalu. Udah 4 tahun lama ya, 4 tahun ya. Rame nggak kok kalau weekend, hari biasa? Weekend, hari biasa juga lumayan sih, kalau udah after office hour, orang-orang main. Seru ya, seru ya. Kalau gue perhatiin nih guys, lumayan lo mau hunting-hunting barang langka, di sini kayaknya lumayan banyak nih barang langka. Dan di sini ada lucu guys, di sini ada Frankie yang gede banget tuh guys, General Frankie ya, kalau lu suka One Piece ya. Ada, ya banget guys, ini juga masa gede. Ini guys, ini ada namanya Google 5, keren nih. Mecha Shock itu makanannya nih guys. Makanannya ini Optimus Prime, Weijang mereknya ya, bukan merek Takatom. Cuman warnanya warna Nerf, warnanya warna Evangelion nih guys. Ini barangnya barang-barang lawas. Tuh, canggih nih. Gue mau ngomong sama Sugi ya, siapa tahu dia bisa kasih diskon atau boleh ini ya. Ini canggih banget ya. Ini juga lucu nih. Godlightan ya. Barangnya di sini banyak yang langka-langka menurut gue ya. Ini juga kayak gini nih guys. Ini ya. Ini gue nggak pernah lihat loh ini resin kayak gini nih. Ya, Kemi ya. Ada Kemi yang ini yang baju biru. Dan nih, ini baju biru. Ini terkesan aneh sih. Cuman di sini lengkap dan segala macam segmen. Lo mau bicara segmen US, segmen Jepang, semuanya ada di sini. Kayak yang lucu-lucu, lama-lama ya. Wah bahagia guys di sini guys. Ini juga lucu nih. Holtz. Itu nih. Ya kalau nonton vlognya gue yang kemarin pas gue Australia ke toko Warhammer, di sini juga toko Warhammer nih guys. Ini juga seru nih. Ini ada dadunya dan sini sepertinya komunitasnya komunitas namanya apa ya? Mau. Kayak khusus Warhammer. Di sini Warhammer. Ini Stormclaw namanya, punya board nih. Bagus. Lihat barangnya. Ya, di sini juga Warhammernya lumayan bervariasi ya. Dan kalau gue lihat juga banyak yang lama-lama juga.
aplikasi Gojek. Hehe, lucu sih. Bisa dipakai. Oke, pakai Gojek yang mana kan? Jadi ini adalah poster official guys. Ada badan perfilman Indonesianya, ada capnya atau apa? Bro, ada apa ini? Ini badan sensornya. Oh iya, ada badan sensornya. Jadi ini poster yang resmi dikeluarkan oleh T1 ya. T1. Lalu kalau mau cari poster, tahu mana kan cari? Ada Crazy Rich Asian. Ini ada posternya si Edi Harjo, H. Harjo di sini. Ini ada namanya Bajaiger ya. Bajaiger nih, Bajai sama Jagger kayak digabung ya. Ini kayaknya ada komiknya. Kalau gua nggak salah ingat juga ada game. Siapa penciptanya, Bro? Cipta nama penciptanya ya, Mas Cipta ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol mau lihat konsepnya, lucu sih. Very kreatif, localized. Jadi kalian sama teman-teman lagi bosan mau main board game lagi di Kuningan City ya, tinggal pinjam doang board game yang mana, langsung main. Gamenya juga banyak. Oh ya, halo. Ya, namanya Gali. Saya Gali, ya, saya yang bantuin ngurusin Arcanum dan main listrik. Jadi Arcanum ini apa, Bro? Kita toko board game dan komunitas board game. Ya, jadi board game-nya apa? Segala macam ada di sini, bisa dilihat. Ada, boleh, silakan. Kalau mau lihat. Ada, Bro. Board game buatan Banyak ya. Indonesia. Ini ada board game lokal ya. Banyak nih. Ini ada board game luar negeri juga. Oh, yang itu? Itu demo, Pak. Jadi kalau mau main di sini halo, gue dari Galih, dari Arcanum Hobbies. Kita toko board game di Jakarta dan komunitas board game. Jadi teman-teman bisa nyobain ke main board game di sini. Board game itu banyak banget ya jenisnya, kita udah punya macam-macam, ada yang lokal, ada yang import, ada yang miniatur game, dan kita juga punya program-program workshop untuk bikin board game sendiri dan belajar nge-chat. Oh, jadi ada yang bisa buat board game sendiri sih? Ada, kita punya kelasnya, kita punya kelas workshop yang ngajarin teman-teman untuk bikin board game sendiri, namanya Arcanum Academy. Buat biaya berapa, Bro, kalau buat board game sendiri? Kalau yang kelas kedua ini kita 1 juta biayanya per bulan, setahun 1 bulan penuh. Berapa bulan bisa jadi board game ini? Kalau emang lancar sih sebulan sih bisa jadi prototype. Gitu paling. Mampir. Si Multi Toys hadir di mana-mana. Kokcai selalu siap. Oke. Nah, ini juga lapak-lapak orang banyak guys. Barangnya juga gue perhatiin ya, unik-unik barangnya guys. Lu boleh, misalnya kayak lu nggak percaya nih si berdua ini bisa ML kan. Nah lu boleh recheck. Lu recheck supaya si tim ini tuh Tadi gue lihat. nanti Ternyata banyak barang di sini. Lu lihat deh ini. tim leader pindah ke sebelah. Bagus banget nih. Ini bukan MP kayaknya, nggak tahu atau MP. Hand transformer yang nggak ngerti kan? Dan ininya jalan. Ya. Ini kayaknya Cina deh, cuman bagus banget nih ya, lihat deh. Sekarang Ada Hot Wheels, ada barang-barang aneh juga, banyak ya. Tuh ya. Kita kasih ini cek out. apa lu mau pulang? Guys, ini guys. Nah, lo kalau mau cari action figure, nih sih action figure banyak. Ini kuno-kuno semua. Wah, ini ada Motu, Master of the Universe, alias He-Man. Motu juga figurnya banyak banget ya. Gue juga baru perhatiin. Lalu mau cari yang begini-begini nih, ada Gears of War lah, ada Toy Story. Nah, ini asal muasalnya koleksi adalah action figure. Nih action figure di sini banyak guys, aneh-aneh. Itu ada Cable Premier Collection. Ini juga kayaknya langka nih, Ren. Gua nggak tahu deh. Action figures banyak. Wow, look at this nih. Kinukumen guys. Revoltech-nya ada di sini.
Lucu ya? Men. Yokai Cat lah, segala macem. Senseiya. Ada cup kepala Gundam nih. Lumayan aneh. Dan ini ada Doraemon. Gua nggak tahu Doraemon di sini urusannya apa. Ada marimba boy bisa muter nih. Jangan-jangan bisa terbang nih guys. Barang lawas. Itu harus hunting satu-satu tiap toko, karena tiap toko nih tenannya kalau apa isi barang tuh belum tentu kita tahu jadwalnya, jadi kita tiap minggu harus rajin hunting sampai pelosok-pelosok, barang-barangnya bisa aja ada yang dicari. Ya lu kira-kira ketemu barang yang udah lama lu cari, ketemu di sini guys. Karena selagi itu kolektor cari-cari barang, ketemu di sini kan, bagus Ya, gitu ya. karena yang jual juga ada yang kolektor juga, jadi ya barang-barangnya bisa-bisa random juga. Keren bro, keren. Tadi mana ada barang apa yang Stranger Things? Ini Stranger Things di sini. Oh, Ini yang barunya. wow. Ini yang kecil-kecil. Bagus loh ini, mukanya udah bagus ya. Iya, yang ini bagus. Ini McFarlane guys. Tapi levelnya agak kurang mirip sih. Yang season barunya kurang. Yang ini lamanya. Ini season baru. Iya, Season lamanya ini lebih bagus nih. season Ya. 2 kalau nggak salah itu. Kayak sculptornya ganti nih kayaknya. Jauh banget sama prototipe-nya begini cakep ya. Nah, kalau yang ini lebih bagus. Ini lebih bagus nih. Ya, kalau nonton Stranger Things, you're a fan of 11. Ya, jadi kalau mau cari koleksi ke main district di Kuningan City Mall lantai 2. Setiap hari kita buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Ya guys, kalau lu ke Jakarta Selatan, jangan lupa kunjungin Mall Kuningan City. Ada Toys Corner tadi, stage-nya bagus-bagus banget. Ada main di sini ya. Jangan lupa dikunjungin. Sekian dulu dari Mecha Shock. Sampai ketemu di episode berikutnya. You've been shocked.